Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan podcast Mata Lokal Memilih Lampung. Kali ini tentunya Mutiara sudah bersama dengan narasumber yang akan berbincang bersama pada hari ini yang sungguh spesial dan terkait dengan bahasannya. Mengingat pada 14 Februari 2024 lalu kita sudah sama-sama memilih siapa yang akan menjadi pemimpin untuk Indonesia dan juga beberapa calon legislatif yang akan duduk di bangku legislatif tentunya. Dan pada November nanti nih Tribuners, atau tepatnya pada 27 November ini ada pilkada serentak, di mana kita tahu nih bahwasannya pada saat pilkada ini kita akan memilih siapa sih yang akan memimpin Provinsi Lampung, terkhusus ini terkait siapa yang akan memimpin untuk Kota Bandar Lampung. Nah, untuk mengetahui nih seperti apa sih kira-kira proses yang sudah dilalui ataupun yang akan dilakukan oleh pihak penyelenggara yang dalam hal ini adalah KPU, kita akan berbincang bersama dengan KPU Kota Bandar Lampung. Nah, langsung saja Mutiara perkenalkan narasumber kita pada hari ini. Ada Pak Deddy Triadi selaku Ketua Umum KPU Kota Bandar Lampung. Halo Pak Deddy. Halo Mbak Mutiara. Gimana kabarnya Pak Deddy hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, dan ini pertama kali ya kita berjumpa dalam podcast ya Pak Deddy? Iya, untuk Mbak Mutiara yang jadi host. Tapi Iya. kalau untuk podcast di Tribun selama pemilu kemarin kayaknya saya pernah juga diundang. Iya, pernah datang ke ini studio. Dan kebetulan ini spesial kita yang datang langsung nih ya ke KPU Kota Bandar Lampung untuk tahu nih seperti apa sih sejauh ini persiapan jelang pilkada serentak khususnya di Kota Bandar Lampung. Nah, Pak Deddy, ini terkait dengan pilkada untuk di Kota Bandar Lampung sendiri, ini persiapannya seperti apa Pak kalau dari KPU? Ya, berdasarkan regulasi PKPU 2 2024 bahwa tahapan pilkada secara nasional itu sudah diluncurkan oleh KPRI pada tanggal 30 Maret di Candi Prambanan. Oke. Nah, di masing-masing daerah, terutama Provinsi Lampung, itu nanti akan dilakukan peluncuran pilkada di tanggal 27 April. Untuk KPU Kota Bandar Lampung, kita merencanakan memang selama tahapan kemarin, kita sudah mengumumkan melakukan perlombaan atau sayembara jingle dan maskot. Oke, perlombaan jingle. Ya, sayembara sudah kita kemarin rapat dewan juri. Hari ini sudah kita putuskan pemenangnya peringkat 1, 2, 3 dan kita umumkan. Nah, nanti setelah peluncuran tanggal 27 April oleh KPU Provinsi, KPU Kota juga melakukan persiapan sosialisasi dan juga launching pilkada di Kota Bandar Lampung. Di Kota Bandar Lampung. Yaitu tanggal 19 Mei. Itu rencananya kita di hari Minggu bertepat di lokasi Tugu Gajah. Tugu Gajah. Tugu Gajah. Dan menjadi mitra kita, menjadi media partner dan juga event organizernya itu adalah teman-teman dari Tribun. Tribun Lampung, oke. Karena kita di Pilkada 2020 yang lalu, 4 tahun yang lalu ya, itu peluncuran seingat saya di 11 Desember 2020 itu Tribun juga menjadi mitra media partner kita. Jadi ini tahun yang kedua kali ya mempercayakan sama Tribun dengan Tribun. Karena kita melihat Tribun secara satu pengalaman, yang kedua punya media yang bisa mempublikasi baik itu sebelum event. Nah, kayak sekarang salah satunya publikasi sebelum event, sudah itu dengan event dan juga pasca. Karena peluncuran ini selain kita memperkenalkan jingle dan maskot pilkada Kota Bandar Lampung, ini juga kan kita mempublikasi kepada masyarakat bahwa ada pemilihan kepala daerah yang akan dilakukan serentak tanggal 27 November. Itu tujuannya. Oke. Nah, panjang sekali nih ya penjabaran yang sudah diungkapkan oleh Pak Teddy tadi. Nah, Pak Teddy, dari penjabaran tadi ini kan memang kalau untuk melihat, kita kan milihnya nanti ya 27 November, tapi semua prosesnya udah dimulai dari 30 Maret ya. Yang sudah diluncurkan peluncurannya itu dari 30 Maret 2024 lalu. Pak Teddy, kalau boleh tahu sejauh ini apa saja agenda yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung? Ya, memang berdasarkan regulasi tadi tahapan yang sekarang kita lakukan hanya baru tahapan sosialisasi dan peluncuran, tapi tahapan rangkaian hingga hari pemungutan suara itu kita dari tanggal 23 kemarin kita sudah melakukan pengumuman pembentukan badan ad hoc. Badan ad hoc, baik. Kalau kemarin
PPK pemilu itu berakhirnya di 5 April. Nah, sekarang ini kita membentuk PPK, Badan Ad Hoc itu, Panitia Pemilihan Kecamatan, untuk pilkada yang pendaftarannya mulai tanggal 23 April sampai 29. 29 Dan April. pembentukan Badan Ad Hoc ini kita lakukan seleksi terbuka. Jadi ada pendaftaran, nanti ada tes CAT, ada wawancara, sampai pelantikan. Sampai pelantikan. Jadi ada beberapa tahapan yang harus diikuti ya sampai terpilihnya nanti Badan Ad Hoc. Nah, kalau boleh tahu, melihat ini kan sudah diumumkan bahwasannya ini ada pembukaan loh untuk Badan Ad Hoc, PPK dan juga PPS nih ya, Pak Dedi. Melihat antusiasme dari masyarakat terkait dengan pendaftaran ini sendiri bagaimana sejauh ini? Sudah hari kedua ini. Ya, sampai hari ini memang karena pendaftarannya kan menggunakan aplikasi online ya. Oh, aplikasi. Ya. Jadi tidak datang ke KPU, jadi bisa mengunjungi website dan juga mengisi formulir secara online. Tapi memang kita membuat helpdesk di sini. Helpdesk ini bagi masyarakat, baik itu mantan PPK kita pemilih yang kemarin maupun masyarakat luas bisa mendaftar. Dan terpenting mengisi formulir dengan melengkapi persyaratan, mulai dari ijazah, KTP, terutama KTP Bandar Lampung. Domisilinya harus Bandar Lampung. Sudah itu surat keterangan sehat maupun kalau memang ada pengalaman dan mengisi biodata. Nah, itu di scan dan diupload ke website Siakba, aplikasi kita. Tapi kalau memang masyarakat ada kendala terkait dengan mengunjungi website maupun karena trafficnya tinggi, itu bisa datang ke KPU. Kita menyiapkan helpdesk di samping ruangan itu sesuai jam kerja, jam 8 sampai jam 4. Itu nanti kita bantu untuk mengupload maupun menyeken dan juga data-datanya. Jadi penerimaan tetap secara online, tapi di KPU Kota Bandar Lampung kita siapkan helpdesk-nya di kantor. Jadi tetap KPU juga datang ke sini, tetap mendaftarnya secara online Bukan menyerahkan berkas kayak melamar biasa ya, tapi tetap betul. juga ini. Tapi kita akan membantu kalau memang ada kendala terkait dengan pendaftaran secara online itu. Baik, tapi sejauh ini sudah 2 hari, sudah berapa banyak data yang masuk ini, Pak Dedi? Karena datanya kan terdaftar di website ya. Ini sekarang pukul pas jam 4 saya belum dapat laporan ya. Kalau di hari pertama cukup tinggi antusias karena yang hari pertama masih orang menanya-nanya terkait dengan persyaratan dan juga terkait dengan jangka waktu. Jangka waktunya. Hari ini udah mulai ada yang mendaftar dan memang cukup ramai juga tadi pagi. Yang datang, yang bertanya maupun konsultasi. Konsultasi ya. Kita. Tapi data persisnya hari kedua ini saya belum punya update datanya. Baik. Tapi kalau boleh tahu ini dari misalkan sampai tanggal 29 April kan nanti dibuka pendaftaran, ini berapa yang bakal diterima menjadi PPK kalau ini berdasarkan jumlah kecamatan di Kota Bandar? Kotanya dalam arti minimal per kecamatan itu ada 10 pelamar. 10 pelamar karena 10 pelamar ini dia nanti akan diseleksi berkas, sudah itu mengikuti tes CAT. Di tes CAT itulah nanti langsung keluar ranking. Nah, dari ranking itu baru nanti kita panggil untuk wawancara. Yang 10 besarnya. Tapi kalau lebih dari 10 besar, ya itu akan mengikuti semuanya tesnya. Tapi memang persyaratan untuk jumlah kita, kota di kecamatan itu minimal 5 orang dan jumlah kecamatan kita sebanyak 20. Jadi yang kita terima sebanyak 100 orang. Tahu pengalaman di pemilu 2024 yang lalu, itu pelamar kita hingga sampai 700. Luar biasa sekali, sampai 700 pelamar. Sedangkan yang diterima berapa itu Pak pada saat hanya 100. Hanya 100. Jadi cuma berapa persennya ya? Baik. Selain karena ya antusias, yang kedua karena memang untuk uang kehormatan atau honornya memang agak naik di tahun. Jadi agak terbayarkan lah ya seperti itu. Nah Pak Dedi, ini kalau misalkan berbicara tentang pilkada ini adalah hal yang menarik kan, kira-kira banyak nih calonnya, apalagi Kota Bandar Lampung ini menjadi sorotan gitu kan, kayaknya bakal banyak persaingan ini sepertinya gitu kan. Nah Pak Dedi, untuk kalau misalkan calon yang diusungkan oleh partai sendiri, ini seperti apa rules-nya ataupun persyaratannya? Apakah hasil dari pemilu 2024 kemarin ini akan dipakai atau bagaimana Pak Dedi? Ya, berdasarkan regulasi untuk pilkada ini adalah Undang-Undang 10 tahun 2016, itu syarat calon dan syarat pencalonan itu 20% kursi di DPRD Kota Bandar Lampung, karena jumlah kursi di DPRD Kota Bandar Lampung itu adalah 50, jadi minimal 10. Atau jumlah 25% suara
bagi partai yang memiliki kursi di DPRD Kota Bandar Lampung. Nah, untuk syaratnya adalah hasil pemilu 2024. Jadi bukan hasil pemilu 2019. Kalau ke pemilu 2019 yang lalu itu jumlah kursi 50 itu 50 kursi itu untuk peringkat pertama 9 kursi adalah PDP. Sementara selanjutnya ada Partai Nasdem, Partai Gerindra dan lain-lain. Nah, untuk 2024 ini yang mendapat kursi walaupun sebenarnya KPU saat ini masih menunggu terkait dengan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Iya, betul. Kalau kemarin yang sudah diputuskan, yang sudah dibacakan oleh MK di tanggal 22 itu adalah sengketa terkait Pilpres. Sementara yang untuk sengketa Pileg itu baru diregistrasi dan dimulai di hari kemarin. Iya, betul sekali. Hari ini Divisi Hukum dan juga Divisi Teknis sedang rakor di KPU RI. Jadi kita kebenaran kita mendapat informasi bahwa untuk pemilu legislatif khususnya untuk DPRD Kota Bandar Lampung ada pengajuan sengketa oleh partai politik di Dapil 3. Dapil 3 itu kebenaran adalah Kemiling, Rajabasa dan Langkapura. Jadi untuk penetapannya jumlah kursinya, karena tadi ini kan terkait dengan syarat untuk pencalonan ya. Betul sekali. Itu kita menunggu dulu sengketa ini selesai. Karena itu berpengaruh terkait dengan jumlah kursinya nanti. Karena memang putusan MK kalau memang ada sengketa terkait dengan perselisihan hasil itu di mana lokus atau lokasi yang dipersoalkan. Nah, kebenaran yang dipersoalkan oleh Partai Gerindra ini di Kecamatan Langkapura di 2 TPS di Kelurahan Bilabong. Jadi kalau memang nanti putusan di MK kalau seandainya diterima itu hanya ada 2 keputusannya, yaitu nomor putusannya pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang untuk di 2 TPS yang di 2 TPS yang memang diajukan tadi seperti itu. Jadi untuk penetapan kursi dan calon terpilih kita belum bisa tetapkan sebelum selesai sengketa di MK itu tadi. Tapi tadi persyaratan 20% suara, 20% kursi itu berlaku. Jadi kalau hari ini sebenarnya partai politik maupun elit-elit politiknya itu sudah bisa membaca nanti siapa yang menjadi calon melalui partai, misalnya Gerindra dia tidak perlu koalisi. Partai kalau ada partai-partai lain yang jumlahnya kebenaran kan untuk perolehan rekapitulasi suara kemarin saat kita plenokan itu sudah dibuat simulasi oleh partai politik, bukan oleh KPU ya. Tapi partai politik itu sudah menyusun siapa calonnya dan kursinya berapa. Misalnya simulasi yang saya dapat informasi yang beredar dari ketua partai itu misalnya kayak Gerindra mendapat 10 kursi Kota Bandar Lampung. Nasdem itu mendapat 7 kursi. PKS mendapat 7 kursi. Partai Golkar 6 kursi. Partai PDI 6 kursi. Demokrat dan PKB itu 5 kursi dan yang terakhir PAN. Dia hanya 8 partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kota Bandar Lampung. Nah itu sudah simulasi itu sebenarnya sudah ketahuan nih. Karena nanti kan mau koalisinya. Tapi soal calon hari ini kan karena memang belum bisa disebut bakal calon. Karena kan belum masuk dalam tahapan pendaftaran. Karena pendaftarannya itu nanti di tanggal 27 Agustus. Kalau hari ini ada tokoh-tokoh yang baru bersosialisasi, memasang banner, itu baru mensosialisasikan. Kalau bahasa di lembaga survei itu masih marketing politik atau branding. Branding ya, betul sekali. Untuk melihat sejauh mana dan meningkatkan elektabilitas. Baik. Nah, tapi semisal kan dari caleg-caleg yang memang namanya lolos atau berhasil duduk di kursi legislatif pada pemilu 2024 kemarin dan kebetulan akan mencalonkan diri. Ini apakah harus mengundurkan diri dari posisinya? Kalau memang kemarin ada wacana ya sebelum ada putusan MK bahwa wacana bagi caleg terpilih, misalnya gini, ada caleg terpilih DPR RI, dia ingin mencalon gubernur, sementara dia ini adalah petahana. Betul sekali. Dia mundurnya itu adalah jabatan di jabatan 2019-2024. Kalau wacana kemarin, tapi pasca putusan oleh MK dipertegas
Karena memang syarat untuk mendaftar itu dia mengundurkan diri dari jabatan legislatif maupun jabatan di misalnya ASN atau juga TNI Polri maupun dia di jajaran BUMN atau lain-lain. Jadi diperlakukannya sama. Termasuk juga calon legislatif terpilih walaupun belum dilantik. Belum dilantik, nah betul sekali. Misalnya untuk jabatan dia DPR RI, DPR provinsi, DPR kota, kalau dia menjadi calon, dia membuat surat pengunduran diri dari dan baru nanti saya mendaftar, ada surat resminya bahwa untuk pengunduran diri itu akan diajukan oleh partai politik atau memang dia belum dilantik. Karena kan proses pendaftarannya itu di Agustus dan penetapan pasangan calonnya itu nanti di September. Di Septembernya. Sementara kalau untuk DPRD kota itu pelantikannya kemarin tuh di Agustus, 18 Agustus. 18 untuk DPR provinsi itu di September. Sementara untuk DPR RI itu di 1 Oktober. 1 Oktober, wah. Berbeda. Jadi semua anggota DPR legislatif baik yang petahana dan calon terpilih kalau dia ingin menjadi calon kepala daerah, dia wajib mundur. Mundur ya, betul sekali. Nah, kalau misalkan ini kalau dari tadi kita ngomongin yang dari partai, tapi kalau untuk yang independen, calon perseorangan sendiri ini, kalau untuk di Kota Bandar Lampung sendiri, syarat khususnya apa ini, Bang? Calon independen agak berbeda karena memang dia nanti di tanggal 5 Mei itu udah dibuka penyerahan syarat dukungan. Per tanggal 5 Mei nanti? 5 Mei nanti, karena untuk mereka mengumpulkan itu syaratnya ada sejumlah 6,5% atau 59.000 kalau dukungan untuk Kota Bandar Lampung. Karena jumlah DPT kita itu sebanyak kemarin 790.125. Kalau 6,5%-nya hitungan kita sekitar 59%. 59.000. Itu yang harus diserahkan dukungan ke KPU sejak tanggal 5 Mei dibuka sampai Agustus. Ada waktunya. Karena nanti ada proses dari dukungan itu, nanti ada kita penerimaan secara resmi. Nanti dukungan itu akan kita verifikasi administrasi, terutama KTP-nya dan syarat dukungannya. Karena kan yang pertama harus ber-KTP digital atau elektronik, yang kedua masuk dalam DPT, yang ketiga memang warga Bandar Lampung. Warga Bandar Lampung pastinya. Dan bukan dari yang tidak diperboleh mendukung itu kan dari misal ASN, TNI Polri maupun nanti penyelenggara kita, penyelenggara kita yang mendaftar di PPK maupun dan PPS itu tidak boleh. Harus netral ya, tidak boleh masuk di dalam dukungan itu. Tapi kalau sejauh ini melihat beberapa pilkada yang sudah dilaksanakan untuk di Kota Bandar Lampung, ini kalau untuk calon independen sendiri bagaimana sih, Bang? Apakah maksudnya seantusias sekarang kan kalau misalkan kita melihat ke Kota Metro ini ternyata untuk calon independen ini lumayan. Yang menjadi terpilih jadi wali kota. Iya, betul sekali. Kalau untuk pilkada Kota Bandar Lampung yang saya pernah jalani itu sejak tahun 2015 memang ada peminatnya yaitu satu pada 2015. Pada 2020 ada dua calon ya. Dua calon, baik. Yang tapi memang ternyata tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon saat mendaftar di tahapan pencalonan. Tapi kalau melihat sejarah pilkada di Kota Bandar Lampung selalu setiap pilkada ada calon perseorangan memang. Tapi memang agak berbeda karena memang calon perseorangan ini dianggap sebagai calon independen alternatif dari partai politik. Betul sekali. Yang sebenarnya syaratnya lebih berat karena dia harus mengumpulkan KTP dan harus bisa membuktikan bahwa dukungannya itu benar-benar memenuhi syarat. Iya, memenuhi syarat dan nyata adanya. Nanti kita verifikasinya, kalau pengalaman 2020 kita verifikasinya door to door. Jadi sensus. Jadi 59.000 itu kita datangi satu persatu. Wah, luar biasa sekali. Itu yang tantangan tersendiri kalau memang waktunya melihat persiapan ya. Baik. Kalau untuk calon perseorangan ini nggak bisa yang namanya dia begitu tanggal 5 mendaftar dia mempersiapkan baru 1 bulan terakhir. Dia harus mempersiapkan tuh minimal 6 bulan 1 tahun terakhir dia mengumpulkan dukungan. Itu agar bisa memang dukungannya itu real dan valid.
Kalau dukungannya dikumpulkan dalam jangka waktu 1-2 bulan, ya biasanya Ya, sih itu. dukungannya kebanyakan yang tidak sesuai error, ya. dengan persyaratan seperti itu ya Pak Dedi. Nah Pak Dedi, melihat dari pilkada-pilkada sebelumnya, namun sebelum melihat dari pilkada sebelumnya ini kan baru saja beberapa bulan yang lalu kita sudah melaksanakan pemilu nih Pak Dedi. Ya. Dan ada beberapa case ataupun problematika atau konflik yang terjadi bahkan di Kota Bandar Lampung sendiri ini kan sempat dilakukan PSU ya seperti itu ya Pak Dedi. Nah melihat dari kasus-kasus yang sudah terjadi di pemilu, apa yang harus dilakukan tentunya oleh KPU Kota Bandar Lampung agar di pilkada ini tidak terjadi hal-hal yang seperti itu Pak? Ya, memang jadi evaluasi kami, terutama terkait dengan integritas dan juga pelanggaran etik ya oleh Badan Ad Hoc. Pada pemilu 2024 memang ada 3 TPS yang di situ dilakukan pemungutan suara ulang. Yang pertama di TPS 31 di Kedaton, TPS 19 di Waikandis, dan TPS 6 di Raja Basa Jaya. Tapi yang menjadi concern kita bahwa memang terutama saat kita merekrut KPPS, kita harus benar-benar lebih concern terkait dengan integritas dan juga menjaga kode etik sebagai penyelenggara, karena memang ini sangat rentan di tengah persoalan persaingan kompetisi calon ya, betul sekali. Sementara kan penyelenggara kita seperti KPPS ini kan bekerjanya sebenarnya SK-nya 1 bulan, tapi bekerjanya 1 hari dengan honornya tidak lebih dari 1 juta. Nah ini menjadi PR kami, bagaimana teman-teman penyelenggara kita yang mulai dari PPK, PPS sampai KPPS ini bisa menjaga integritas itu dan tidak terulang lagi sampai ada pemungutan suara ulang gara-gara pelanggaran kode etik tadi. Iya, betul sekali. Nah ini kita menjadi konsentrasi kami sebenarnya, apalagi dalam tahapan pembentukan Badan Ad Hoc ini. Bagi PPK yang kita lihat memang satu dia bermasalah, yang kedua memang di wilayahnya itu ada persoalan, yang ketiga memang kinerja maupun integritasnya tidak baik. Itu nanti kita akan melakukan evaluasi. Walaupun ini seleksi terbuka kan kita punya catatan-catatan. Bukan hanya terkait dengan PPK-nya, termasuk juga pertanggungjawaban anggarannya, sekretariatnya juga. Itu jadi kesepakatan kami bahwa untuk seleksi PPK, PPS sampai pembentukan KPPS kita harus benar-benar memfilter dan mengevaluasi PPK, PPS yang bermasalah. Kalau memang dia bagus kinerjanya, kita beri apresiasi. Kalau mereka tidak bagus kinerjanya, ya harus kita berikan punishment. Dan tidak kita berikan kesempatan lagi menjadi penyelenggara. Memang rata-rata teman-teman PPK yang merasa ini kalau memang kemarin itu bermasalah. Mereka biasanya tahu diri karena mereka ya tadi bahwa kan ini menjadi catatan publik juga ya, track record juga dan diketahui oleh masyarakat, khalayak umum. Dan kita lakukan kan semuanya secara transparan, secara akuntabilitas. Jadi kan kontrol itu nanti bukan hanya dari kami, tapi juga nanti kita lakukan uji publik. Ya. Ada tanggapan dari masyarakat. Nah, ini kalau berbicara tentang masyarakat tadi kan ini kita dari sudut pandang penyelenggara ya. Nah, kalau untuk dari masyarakat Kota Bandar Lampung terkhusus, ini seperti apa melihat dari partisipasi pada saat di pemilu kemarin, bagaimana ini, Pak Edi? Memang untuk partisipasi pemilu 2024 kita 75%. Baik. Walaupun sebenarnya di bawah target nasional. Target nasional. Yang kedua, memang tidak apple to apple antara tingkat partisipasi pemilu 2024 dengan pilkada. Kalau 2024 itu kan selain memang semua media mainstream, televisi memberitakan hal tersebut. Yang kedua caleg juga bekerja mencari dukungan dan lain-lain. Jadi memang tinggi partisipasi. Nah sementara dalam pilkada itu nanti kita sandingkan data partisipasi pilkada 2020. Karena untuk pilkada 2020 bagaimana kita itu, Pak Dedi? 69%
Wah, tingkat partisipasi. Tingkat partisipasinya. Jadi salah satu tantangan kita dan PR kita adalah bagaimana tingkat partisipasi pilkada 2024 lebih tinggi dari 69%. Oke. Saya tidak muluk-muluk menentukan target, tapi karena memang tingkat partisipasi ini saling terkait dengan data pemilih. Nah, makanya di tahapan awal selain pembentukan badan ad hoc, dalam tahapan itu, yang pertama setelah terbentuk badan ad hoc kita akan melakukan pemutahiran data pemilih. Jumlah DPT kita 750.000 itu akan kita mutakhirkan, terutama yang ber-KTP Bandar Lampung. Bandar Lampung. Karena kan regulasinya itu sesuai dengan de facto dan de jure. Yang idealnya dia memang KTP Bandar Lampung dan domisilinya di Bandar Lampung. Yang banyaknya itu de jurenya KTP Bandar Lampung, orangnya nggak ada di sini. Iya. Yang terjadi yang menjadi kendala ini terkait dengan pemukiman di seputaran daerah perbatasan. Oh iya. Misalnya ya, itu yang banyak terjadi. Dia KTP sebelum nikah, kakaknya itu masih ikut ibunya di kota Bandar Lampung. Setelah menikah, KTP-nya masih di situ, tapi dia di rumah di Waihwi atau masuk di Jatimulyo, masuk di perbatasan dan lain-lain, itu paling banyak itu. Banyak kejadian-kejadian ya. KTP-nya masih tetap Bandar Lampung, tapi domisilinya sudah beda kabupaten. Karena kan persoalannya di kota ini kan persoalan properti ya. Maksudnya itu kan propertinya semakin terbatas, tanah mahal, sementara perkembangan kotanya itu di perbatasan. Oke. Nah, itu yang jadi PR kita juga nih. Orang KTP-nya ada, tapi orangnya nggak domisil. Makanya de facto de jure itu nanti akan kita sesuaikan. Yang terpenting memang data pemilihnya semakin akurat, semakin mutakhir dan valid. Itu pekerjaan selanjutnya setelah bentukan badan ad hoc atau pemutahiran data pemilih. Yang kedua adalah kita pemetaan ulang untuk jumlah TPS. Karena untuk jumlah TPS di pemilu 2024 itu kita 2.880. Jumlah pemilih per TPS-nya adalah maksimal 300. Nah, untuk jumlah pemilih per TPS pilkada nanti itu maksimal dibuat 600. Jadi dua TPS pemilu kita gabungkan. Tapi kan tidak seperti kita bicara di atas angka kan. Iya, betul. Karena kan nanti ada juga pemilih yang mungkin dia satu, yang tidak boleh itu satu keluarga, satu kakak terpisah TPS-nya. Misalnya Mutia gitu ya dengan ibu bapaknya di TPS 9, atau Mutia pindah ke TPS 12. Nah, itu harus kita lakukan pemutahiran lagi. Yang nanti akan dilakukan oleh namanya Pantari atau PPDP. Itu nanti pekerjaan di awal setelah berjalannya badan ad hoc. Itu kita lakukan pemutahiran data pemilih, sekaligus nanti kita melakukan verifikasi faktual untuk dukungan calon perseorangan. Banyak sekali berarti ini. Jadi lagi ya, ini baru di awal. Baru di awal kita belum sampai proses. Iya, betul sekali. Nah, tapi Pak Dedi, terkait dengan semua yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Dedi, ini kan banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan, juga banyak hal-hal yang harus diantisipasi ya sebelum pilkada ini dilaksanakan. Nah, Pak Dedi, salah satunya adalah yang menjadi PR besar untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat Kota Bandar Lampung pada saat dilaksanakan pilkada nanti. Mungkin Pak Dedi untuk terakhir bisa sampaikan pesan dan kesannya untuk masyarakat Lampung, Kota Bandar Lampung terkhusus untuk mengajak bisa melaksanakan pilkada dan ikut serta tentunya untuk memilih siapa sih pemimpin Lampung ke depannya, seperti itu. Ya, bahwa pilkada ini bukan hanya tanggung jawabnya KPU. Tanggung jawab kita semua, terutama warga Bandar Lampung. Termasuk media, termasuk juga seluruh stakeholder dan elemen masyarakat. Kalau ingin kota kita itu maju dan kota kita ini menginginkan lebih baik, bahwa untuk partisipasi memilih pemimpin 5 tahun ke depan itu ditentukan pada tanggal 27 November. Persoalannya kepala daerah siapa yang akan dipilih, silakan masyarakat itu mengkritisi program dan misi visinya. Karena kita menginginkan dalam pilkada itu bukan perdebatan terkait dengan saling menjatuhkan, tapi adalah adu gagasan, adu program, dan juga memang benar-benar pemimpin yang bisa membawa kota ini lebih baik.
baik itu sarana prasarananya, fasilitas pendidikannya, fasilitas kesehatannya maupun kondisi pembangunannya. Jadi memang di sinilah warga Bandar Lampung kesempatan kita untuk memilih pemimpin, siapapun pilihan Anda sesuai dengan hati nurani. Yang sudah pasti kita berharap Pilkada 2024 ini masyarakat Bandar Lampung semuanya terlibat partisipasi dan menggunakan pilihannya secara demokratis dan juga memilih pemimpin sesuai dengan pilihan aspirasi masing-masing. Iya, betul sekali, pilihan hati tentunya ya. Nah baik, mungkin itu saja Pak Dedi perjumpaan kita dalam tayangan podcast Mata Lokal Memilih Lampung. Terima kasih banyak Pak Dedi atas informasinya. Sama-sama, dan juga Mbak waktunya. Mutiara. Semoga kita bisa berjumpa nih di lain waktu dengan topik yang berbeda tentunya ya. Mungkin pada saat sudah dimulai proses penerimaan dari calon-calon kepala daerah ya untuk di Kota Bandar Lampung terutama. Baik, mungkin itu saja Tribuners, perjumpaan bersama dengan Mutiara dan juga Pak Dedi Triadi selaku Ketua KPU Kota Bandar Lampung, dan nantikan tayangan terupdate lainnya bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Mata Lokal Memilih